Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai intercompany profit transaction, yaitu inventory pada downstream. Selanjutnya, perkenalkan, saya Dina Nurhaliza Putri dengan NIM akhir 106. Kemudian ada rekan saya, yaitu Farah Profiani Putri dengan NIM akhir 081. Kemudian ada Adisti Suryani Tias Putri Wirawan dengan NIM akhir 088. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai transaksi persediaan antar perusahaan. Di dalam transaksi persediaan antar perusahaan ini, perusahaan induk baru dapat mengakui keuntungannya ketika direalisasikan, yaitu pada saat diperolehnya pendapatan di mana entitas anak melakukan penjualan kepada entitas luar. Selanjutnya, terdapat 3 tahapan dalam transaksi persediaan antar perusahaan ini, yaitu pertama, eliminasi transaksi pembelian dan penjualan intraafiliasi, kemudian yang kedua itu eliminasi laba yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir, kemudian yang ketiga yaitu eliminasi laba yang belum direalisasikan dalam persediaan awal. Selanjutnya yaitu pertama, eliminasi transaksi pembelian dan penjualan intraafiliasi. Di sini dalam proses transaksi pembelian dan penjualan antar perusahaan, langkah awal yang dilakukan adalah dengan menghilangkan pembelian atau harga pokok penjualan dan penjualan antara perusahaan dalam proses konsolidasi. Di sini ada pembukuan induk, yaitu induk mencatat penjualan antar perusahaan ke anak, yaitu dengan jurnal cash pada sales. Kemudian ada pembukuan anak, di mana anak mencatat pembelian antar perusahaan dari induk, yaitu dengan jurnal inventory pada cash. Jurnal tersebut harus dieliminasi karena merupakan penjualan antar intra-afiliasi, sehingga harus pada saat penyusunan konsolidasi harus membuat jurnal eliminasi, yaitu untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan. Jurnal eliminasi tersebut yaitu sales pada cost of sales. Selanjutnya, yang kedua yaitu tahapan eliminasi laba yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir. Dalam laporan keuangan konsolidasi, laba yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir akan diakui ketika barang dagangan tersebut benar-benar terjual kembali kepada entitas lain di luar dari afiliasi. Jika barang tersebut masih ada di anak, maka barang tersebut belum keuntungan dari penjualan barang tersebut belum bisa dieliminasi, belum bisa direalisasi. Sehingga di sini terdapat unrealized profit, yaitu uh, persediaan yang masih terdapat di anak yang belum bisa dan profitnya belum bisa direalisasi. Untuk itu maka kita harus membuat jurnal eliminasi untuk laba antar perusahaan karena ada laba yang belum bisa direalisasi. Jurnal tersebut yaitu cost of sales pada inventory. Unrealized profit ini tuh didapat dari perhitungan yaitu persediaan akhir dibagi dengan transfer antar perusahaan dikali total laba yang dihasilkan dari penjualan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap eliminasi laba yang belum direalisasikan dalam persediaan awal. Sebelumnya, laba yang belum direalisasikan di persediaan akhir akan direalisasikan di periode berikutnya ketika barang tersebut telah terjual ke entitas luar. Di sini itu kita ada jurnal eliminasi, yaitu untuk mengeliminasi pengakuan laba antar perusahaan yang belum direalisasi di periode sebelumnya. Jadi di sini kita akan mengakui unrealized profit yang sebelumnya di periode sebelumnya ya, dan kita akui di periode sekarang, yaitu dengan jurnal yaitu investment in anak atau ya di perusahaan anak, kemudian ada pada cost of sales. Di sini persediaan di sini investment itu bertambah karena profit yang kita dapat dari penjualan sebelumnya sudah direalisasi. Selanjutnya ada penjualan. Kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai penjualan downstream. Di sini penjualan downstream dapat didefinisikan sebagai penjualan yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Di
Istilah lain yang digunakan untuk penjualan downstream sendiri adalah penjualan hilir atau penjualan dari atas ke bawah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide. Kemudian di mana dalam penjualan downstream tersebut, laba perusahaan induk mencakup seluruh laba yang belum direalisasikan, termasuk dalam akun penjualan dan harga pokok penjualan. Sementara itu, laba perusahaan anak tidak berpengaruh apapun kalau di penjualan downstream. Adapun laba yang dihasilkan dari transaksi antar perusahaan juga tidak mempengaruhi pendapatan hak minoritas atau NCI share karena pemegang saham minoritas hanya memiliki hak atas laba perusahaan anak, bukan dari laba perusahaan induk. Jadi di penjualan downstream ini hak minoritas atau NCI share itu tidak diperhitungkan. Perbedaan downstream dengan upstream itu terletak di perhitungan NCI share-nya. Kalau di downstream itu kita tidak memperhitungkan NCI share. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adisti. Baik, selanjutnya itu mengenai laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream. Nah, laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream itu merujuk pada keuntungan yang belum diakui atau belum terrealisasi sebagai pendapatan dalam laporan keuangan perusahaan. Istilah downstream sendiri mengacu pada tahap akhir dalam rantai pasokan produk. Nah, laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream dapat terjadi dalam beberapa situasi seperti kontrak penjualan dengan klausul tambahan atau perjanjian kerjasama yang melibatkan pembagian laba. Selanjutnya dalam hal ini nih, perusahaan harus menunggu sampai kondisi atau persyaratan tertentu terpenuhi sebelum mereka dapat mengakui laba sebagai pendapatan. Laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream itu hanya menjadi laba sejauh itu menjadi laba yang akan terrealisasi. Jika syarat atau persyaratan yang diperlukan tidak terpenuhi, laba tersebut mungkin tidak pernah akan diakui sebagai pendapatan. Oleh karena itu, laba ini harus diperlakukan dengan hati-hati dalam pelaporan keuangan dan perusahaan harus mempertimbangkan risiko dan kondisi yang terkait dengan kewajiban atau hak dari laba tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan downstream. Pirko merupakan perusahaan anak Epalco yang diakuisisi sebesar 90% secara tunai senilai 94.500 pada tanggal 1 Juli 2016. Nilai aktiva bersih Pirko terdiri dari modal saham senilai 100.000 dan laba ditahan senilai 5.000. Epalco menjual persediaan kepada Pirko. Adapun data transaksi yang terjadi di antara perusahaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan pada PIR sebesar 20.000 dengan harga perolehan sebesar 15.000. Selanjutnya, laba yang belum direalisasi pada tahun 2019 sebesar 2.000. Kemudian laba yang belum direalisasi pada tahun 2020 sebesar 2.500 dan utang usaha Pirko kepada Apple Co per 31 Desember 2020 sebesar 10.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai investasi Epalco dalam Pirko tercatat sebesar 128.500. Nah, ini berasal dari 90% aktiva bersih Pirko sebesar 145.000 yang kemudian dikurang dengan laba yang belum direalisasi senilai 2.000 yang berasal dari persediaan yang belum terjual di tahun 2019. Berikut merupakan jurnal yang dibuat oleh Epalco pada tahun 2020 terhadap investasinya pada Pirko. Yang pertama yaitu kas pada investasi dalam Pirko sebesar 9.000. Jurnal ini digunakan untuk mencatat dividen dari Pirko yaitu sebesar 10.000 dikali persenan saham yang dimiliki yaitu 90%. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu investasi pada Pirko pada laba dari Pirko sebesar 26.500. Jurnal ini digunakan untuk mencatat laba dari Pirko tahun 2020 yang dihitung dengan cara pertama menghitung ekuitas dalam laba bersih Pirko senilai 27.000 yang diperoleh dari 30.000 dikali 90%. Kemudian ditambah dengan laba persediaan tahun 2019 yang belum direalisasi sebesar 2.000. Kemudian dikurang dengan laba persediaan tahun 2020 yang ditangguhkan di akhir tahun sebesar 2.500 sehingga diperoleh nilai 26.500.
Next slide. Bukan yang ini. Baik, selanjutnya penjualan pada transaksi ini bersifat downstream, yang mana laba yang belum direalisasi di akhir tahun 2019 akan diakui pada tahun 2020. Begitu pula dengan laba yang belum direalisasi di tahun 2020 akan ditangguhkan pada 31 Desember 2020. Nilai investasi Epalco pada Pirko mengalami peningkatan sebesar 17.500 yang diperoleh dari laba sebesar 26.500 dikurang dividen sebesar 9.000 sehingga menjadi 146.000 pada 1 Januari 2020. Jurnal yang diperlukan yaitu yang pertama penjualan pada harga pokok penjualan sebesar 20.000. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi penjualan antar perusahaan dan jumlah harga pokok penjualan terkait. Yang kedua yaitu investasi dalam Pirko pada harga pokok penjualan sebesar 2.000. Jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan harga pokok penjualan dan saldo awal investasi untuk laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal. Jurnal yang ketiga yaitu harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 2.500. Jurnal ini dibuat untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir dan untuk meningkatkan harga pokok penjualan ke dasar harga perolehan bagi entitas konsolidasi. Selanjutnya yaitu jurnal laba dari Pirko pada dividen dan investasi dalam Pirko laba sebesar 26.500, dividen sebesar 9.000 dan investasi dalam Pirko sebesar 17.500. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi laba investasi dan 90% dividen dari Pirko serta untuk mengurangi akun investasi ke saldo awal periodenya ditambah 2.000 dari jurnal yang kedua. Selanjutnya yaitu beban hak minoritas pada dividen Pirko dan hak minoritas. Beban hak minoritas senilai 3.000, dividen senilai 1.000 dan hak minoritas sebesar 2.000. Jurnal ini digunakan untuk mencantumkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen bagi perusahaan anak. Jurnal yang selanjutnya itu modal saham Pirko, laba ditahan Pirko pada investasi dalam Pirko dan hak minoritas. Modal saham sebesar 100.000, laba ditahan sebesar 45.000, investasi dalam Pirko sebesar 130.500 dan hak minoritas sebesar 14.500. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas resiprokal serta mencatat hak minoritas awal. Dan jurnal eliminasi dan penyesuaian yang terakhir yaitu utang usaha pada piutang usaha senilai 10.000. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi utang dan piutang dari penjualan antar perusahaan. Next slide. Berikut merupakan kertas kerja konsolidasi Epalco dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Jurnal-jurnal yang sudah dibuat sebelumnya dimasukkan ke dalam bagian penyesuaian dan eliminasi yang kemudian menghasilkan nilai laba bersih sebesar 126.500, laba ditahan per 31 Desember sebesar 270.500 dan nilai neraca sebesar 1.241.500. Berdasarkan kertas kerja tersebut dapat dilihat bahwa laba bersih Epalco sebesar 126.500 sama dengan nilai laba bersih konsolidasi. Kemudian, laba ditahan Epalco memiliki nilai yang sama dengan laba ditahan konsolidasi, yaitu sebesar 270.500. Hal ini diharapkan dapat menampilkan pengimplementasian metode ekuitas yang benar. Hak minoritas tidak terpengaruh oleh adanya transaksi ini karena bersifat downstream. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan soal pilihan ganda. Yang pertama itu soal ini berguna untuk mengisi jawaban pilihan ganda nomor 1 sampai 4. Busko merupakan perusahaan parent yang memiliki saham pada perusahaan Bako Company sebesar 70%. Berikut merupakan laporan laba rugi terpisah Bus Company dan Bako Company untuk tahun 2022 sebelum pertimbangan laba yang direalisasi. Pada penjualan, Busko terdapat 200.000, Bako 100.000, harga pokok penjualan Busko 80.000, Bako 55.000, maka laba kotornya Busko 120.000, Bako 45.000.
Beban Busko 50.000, beban Bako 20.000, maka laba operasinya Busko 70.000, Bako Company 25.000, laba dari Bako Company pada Busko yaitu 20.000, maka laba bersih Bus Company 90.000 dan Bako Company 25.000. Berikut merupakan tambahan informasi selama tahun 2022. Penjualan Bus Company kepada Bako Company sebesar 30.000 dengan laba sebesar 8.000. Persediaan Bako Company per 31 Desember 2022 termasuk 50% barang dagang dari transaksi antar perusahaan. Soal nomor 1, di antara jurnal di bawah ini, mana jurnal yang tepat untuk mencatat bagian Bus Company atas laba Bako Company? Jawabannya yaitu A. Investasi dalam Bako Company sebesar 20.000 dan laba dari Bako Company dikredit sebesar 20.000. Alasannya karena berasal dari laporan laba rugi Bus Company 2002 tercatat laba dari Bako sebesar 20.000. Lalu selanjutnya, soal nomor 2, manakah jurnal pencatatan yang tepat untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan kepada Bako Company? Jawaban yang benar yaitu yang C, laba dari Bako Company sebesar 4.000 di debit dan investasi dalam Bako Company sebesar 4.000 di kredit. Perhitungannya merupakan diketahui penjualannya 30.000, labanya 8.000, lalu 50% dari penjualan merupakan 30.000 dikali 50% yaitu 15.000. Jadi 50% dari penjualan dibagi total penjualan dikali laba, yaitu 15.000 dibagi 30.000 dikali 8.000. Hasilnya adalah 4.000. Maka dari itu pencatatan yang tepat untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan kepada Bako Company yaitu 4.000. Soal nomor 3, di antara jurnal eliminasi di bawah ini, mana jurnal eliminasi yang dibuat oleh Bus Company per 31 Desember 2002 yang benar? Jawabannya merupakan yang B, harga pokok penjualan sebesar 4.000 di debit, persediaan sebesar 4.000 di kredit, dan laba dari Bako Company sebesar 16.000 di debit, investasi dalam Bako Company sebesar 16.000 di kredit. Perhitungannya merupakan eliminasi laba antar perusahaan dari harga pokok penjualan dan persediaan 16.000, merupakan eliminasi laba investasi dan penyesuaian akun investasi Bako Company, yaitu merupakan laba dari Bako Company dikurang investasi Bako Company, yaitu 20.000 dikurang 4.000, yaitu 16.000. Nomor 4, beban hak minoritas pada kertas kerja atau laporan konsolidasi yang tepat itu adalah jawabannya yang D, 7.500. Karena beban hak minoritas merupakan 30% laba operasi Bako Company, yaitu 30% dari laba operasi Bako, yaitu 25.000, jadi 7.500. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai soal pilihan ganda nomor 5 sampai 8. Di sini merupakan ilustrasi untuk menjawab soal nomor 5 hingga 8. PT Potter memiliki 80% kepemilikan dari PT Sirius. Selama tahun 2022, PT Potter menjual persediaan yang diperoleh dengan harga 68 juta kepada PT Sirius dengan harga yang diperoleh oleh PT Potter dengan harga 68 juta kepada PT Sirius dengan harga 85 juta. Namun di akhir tahun 2022, persediaan tersebut masih tersisa sebesar 15 juta. Berikut merupakan laporan laba rugi terpisah dari PT Potter dan PT Sirius untuk tahun 2022. Di sini di tabel ini tertera bahwa sales PT Potter yaitu sebesar 800 juta, kemudian sales PT Sirius yaitu sebesar 500 juta, kemudian ada cost of sales PT Potter yaitu 450 juta, kemudian ada cost of sales PT Sirius yaitu sebesar 280 juta, didapatkan gross profit dari masing-masing perusahaan yaitu PT Potter sebesar 350 juta, kemudian PT Sirius sebesar 220 juta, kemudian terdapat operating expense dari masing-masing perusahaan yaitu PT Potter sebesar 85 juta, lalu PT Sirius sebesar 50 juta. Didapatkan income masing-masing perusahaan yaitu PT Potter sebesar 270 juta, kemudian PT Sirius sebesar 170 juta. Untuk pertanyaan nomor 5,
itu berdasarkan ilustrasi di samping, berapa besar keuntungan yang harus dieliminasi. Keuntungan yang harus dieliminasi merupakan unrealized profit, yaitu didapatkan dari perhitungan 15 juta dibagi 85 juta dikali 17 juta. Di sini 15 juta ini dari persediaan yang masih tersisa, kemudian dibagi sama transfer harga antar perusahaan dikali dengan keuntungannya. Keuntungannya itu didapat dari 85 juta dikurang 68 juta. Jadi ya, keuntungannya itu 17 juta, sehingga mendapatkan hasil 3 juta. Keuntungan yang harus dieliminasi yaitu sebesar 3 juta. Kemudian ada pertanyaan yang keenam, yaitu berdasarkan ilustrasi di samping, posisi akun manakah yang tepat untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasikan. Untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasikan, jurnal yang tepat yaitu cost of sales di debit dan inventory di kredit, sehingga jawaban yang benar yaitu yang A, yaitu cost of sales berada di debit. Selanjutnya, yaitu untuk pertanyaan nomor 7, yaitu berdasarkan ilustrasi di samping, berapakah jumlah cost of sales konsolidasi untuk tahun 2022? Di sini cost of sales dari masing-masing perusahaan yaitu ada PT Potter sebesar 450 juta dan PT Sirius sebesar 280 juta. Untuk perhitungannya itu yaitu di cost of sales Potter ditambah cost of sales Sirius dikurang cost of sales transaksi intraafiliasi ditambah unrealized profit. Di sini cost of sales Potter yaitu sekitar 450 juta ditambah cost of sales Sirius yaitu 280 juta dikurang dengan transaksi antar afiliasi yaitu 85 juta ditambah dengan unrealized profit yaitu sekitar 3 juta, sehingga mendapatkan hasil 648 juta. Sehingga jawaban yang benar yaitu yang D, 648 juta. Selanjutnya ada nomor 8, yaitu berdasarkan ilustrasi samping, berapakah jumlah sales konsolidasi untuk tahun 2022? Sama seperti sebelumnya, sini jawabannya itu C, yaitu 1.215 juta. Jawaban ini didapat dari sales Potter ditambah sales Sirius dikurang sales transaksi intraafiliasi. Sales Potter itu sebesar 800 juta ditambah sales Sirius yaitu sebesar 500 juta dikurang dengan sales transaksi intraafiliasi itu sebesar 85 juta dan menghasilkan hasil 1.215 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan nomor 9 hingga nomor 12. Perhatikan soal berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 9 hingga 12. Pirko merupakan perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh Apple Co. Berikut merupakan laba terpisah dari Apple Co dan Pirko pada tahun 2022. Penjualan pada Apple Co sebesar 700 juta, pada Pirko sebesar 250 juta. Harga pokok penjualan pada Apple Co sebesar 420 juta, pada Pirko sebesar 150 juta. Laba kotor pada Apple Co sebesar 280 juta dan pada Pirko sebesar 100 juta. Beban lainnya pada Apple Co sebesar 115 juta dan pada Pirko sebesar 35 juta, sehingga diperoleh laba bersih Apple Co sebesar 165 juta dan laba bersih Pirko sebesar 65 juta. Pada tahun 2022, Apple Co menjual barang dagangnya kepada Pirko dengan harga 100 juta. Harga perolehan barang dagang tersebut oleh Apple Co yaitu senilai 75 juta. Pada akhir tahun 2022, setengah dari barang dagang yang dibeli oleh Pirko masih tersisa di gudang. Pertanyaan, mohon maaf ini seharusnya nomor 9, yaitu bagaimana jurnal yang tepat untuk mengeliminasi transaksi yang terjadi antar perusahaan tersebut. Jawabannya yaitu C, penjualan pada harga pokok persediaan senilai 100 juta. Jurnal ini diperlukan untuk mengeliminasi penjualan yang terjadi karena Apple Co dan Pirko berada dalam satu entitas yang sama sehingga tidak boleh terjadi penjualan di dalamnya. Dengan demikian, penjualan senilai 100.000 harus dihapuskan dengan menjurnal pada bagian debit dan menjurnal penjualan pada bagian debit dan harga pokok penjualan dihapus pada bagian kredit. Next slide.
Next slide. Kelihatan lagi ya? Baik, mohon maaf sebelumnya. Saya lanjutkan. Kemudian untuk nomor ini seharusnya untuk nomor 10, 11, 12. Selanjutnya untuk nomor 10 yaitu bagaimana jurnal yang tepat untuk mengeliminasi nilai harga pokok penjualan yang ada karena transaksi persediaan yang terjadi. Jawabannya yaitu A, harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 12.500.000. Jurnal ini diperlukan untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi akibat persediaan yang belum terjual seluruhnya di akhir tahun. Oleh karena itu, harga pokok penjualan harus dikurangi dengan menjurnal pada bagian debit dan persediaan pada bagian kredit. Selanjutnya nomor 11 yaitu berapakah nilai dari laba bersih konsolidasi setelah adanya penyesuaian yang dilakukan terkait transaksi antar perusahaan? Jawabannya yaitu B, yaitu 217 217.500. Perhitungannya yaitu diperoleh dari penjualan dikurang harga pokok penjualan dikurang beban lainnya, yaitu 850 juta dikurang 482.500 dan dikurang 150 juta sehingga diperoleh 217.500.000. Selanjutnya yaitu nomor 12, berapakah nilai dari persediaan yang muncul pada laporan laba rugi konsolidasi? Jawabannya yaitu D, yaitu sebesar 37.500. Perhitungannya yaitu diperoleh dari nilai persediaan akhir pada Pirko dikurang nilai persediaan yang dieliminasi akibat laba yang belum direalisasi, yaitu sebesar 50 juta dikurang 12.500 sehingga diperoleh nilai 37.500. Selanjutnya esai yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada mini esai. Untuk soal nomor pertama yaitu pertanyaannya sebutkan alasan mengapa transaksi jual beli persediaan antar perusahaan dari induk ke anak harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan. Alasannya yaitu agar dapat melaporkan jumlah penjualan dan pembelian atau harga pokok penjualan dengan besaran yang sesuai dengan jumlah yang dibeli dari dan dijual ke entitas lain, di mana dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi juga harus disajikan sebagai satu entitas yang menjadi kesatuan sehingga berbagai transaksi antar perusahaan afiliasi, contohnya transaksi jual beli persediaan, harus dihapuskan termasuk dari induk ke anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Soal esai kedua yaitu terdapat aktivitas apa pada kertas kerja atau laporan keuangan konsolidasi saat perealisasian laba. Jawabannya itu pada kertas kerja atau laporan keuangan konsolidasi saat perealisasian laba terhadap aktivitas seperti peningkatan harga pokok penjualan, pengurangan persediaan barang ke biaya awal, dan pengeliminasian laba kotor yang belum terrealisasi. Selain itu, dalam laporan harga pokok penjualan konsolidasi terdapat pengurangan dan melebihi sajikan persediaan akhir dari sisi konsolidasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk nomor 3, pertanyaannya bagaimana pengaruh penjualan laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir tahun berjalan terhadap harga pokok konsolidasi? Jawabannya yaitu laba yang belum direalisasi merupakan hasil dari transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak, yang mana perusahaan anak belum menjual seluruh persediaan yang telah dibeli dari perusahaan induk. Kondisi ini menyebabkan perusahaan harus melakukan eliminasi terhadap harga pokok persediaan yang belum terjual pada laporan keuangan konsolidasi. Dengan demikian, terdapat jurnal eliminasi dan penyesuaian terhadap harga pokok produksi sehingga menunjukkan bahwa barang tersebut masih tersedia di gudang. Next slide. Selanjutnya study case yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya study case. Study case pertama yaitu terdapat 2 perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, yaitu Celso Company dan Celsa Company. Celso merupakan perusahaan parent dari perusahaan Celsa Company. Sebagai parent, Celso memiliki 80% saham perusahaan Celsa. Pada 2021, laba rugi terpisah Celso dan Celsa sebelum laba yang direalisasikan sebagai berikut.
Penjualan pada Celso merupakan 300.000, Celsa 250.000, harga pokok penjualan pada parent 120.000, pada Sun 70.000, maka laba kotor parent 180.000, dan laba kotor Sun 180.000, beban pada parent 40.000, beban pada Celsa 30.000, maka laba operasi pada parent 140.000 dan laba operasi pada Sun 150.000, laba dari Celsa atau laba dari Sun 30.000, maka laba bersih dari pada parent 170.000, laba bersih Sun 150.000. Terdapat beberapa tambahan informasi selama tahun berjalan 2021, yaitu pertama, pada penjualan Celso terdapat penjualan kepada perusahaan anak atau Celsa sebesar 50.000 dengan laba rugi 17.000. Yang kedua, pada persediaan Celso atau perusahaan parent per 31 Desember 2021, di dalamnya terdapat barang dagang yang berasal dari transaksi antar perusahaan sebesar 40%. Soalnya yaitu, buatlah jurnal pencatatan saat Celso mengambil laba yang dimiliki dari Celsa dan melakukan penangguhan terhadap pengakuan laba yang belum direalisasikan. Yang kedua yaitu jurnal eliminasi pada 31 Desember 2021. Yang ketiga, buatlah sebagian kertas kerja konsolidasi Celso dan Celsa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Yang pertama, jurnal pencatatan. Yang pertama itu ada investasi dalam Celsa Company sebesar 30.000, pada laba dari Celsa Company sebesar 30.000. Hal ini dilakukan untuk pencatatan laba milik Celsa Company dari Celsa Company. Yang kedua yaitu laba dari Celsa sebesar 6.800, pada investasi dalam Celsa sebesar 6.800. Jurnal ini untuk mengeliminasi laba yang belum terrealisasi dari penjualan kepada Celsa Company atau Sun. Penjelasan dari jurnal kedua yaitu terdapat penjualan 50.000, laba 17.000. 40% dari penjualan merupakan 50.000 dikali 40% yaitu 20.000. Jadi 40% dari penjualan dibagi total penjualan dikali laba merupakan 20.000 dibagi 50.000 dikali 17.000, yaitu 6.800. Selanjutnya ada jurnal eliminasi. Yang pertama itu penjualan sebesar 50.000 pada harga pokok penjualan sebesar 50.000. Untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian resiprokal. Yang kedua itu harga pokok penjualan sebesar 6.800 pada persediaan sebesar 6.800 untuk mengeliminasi laba antar perusahaan dari harga pokok penjualan dan persediaan. Yang ketiga itu laba dari Celsoko sebesar 23.200 pada investasi dalam Celsako 23.200. Mengeliminasi laba investasi dan penyelesaian akun investasi dalam Celsa Company. Perhitungannya yaitu laba dari Celsa Company dikurang investasi dalam Celsa Company yaitu 30.000 dikurang 6.800 sebesar 23.200. Yang terakhir ada kertas kerja sebagian yaitu dalam satuan rupiah. Pertama itu ada laba rugi penjualan pada pihak Celso Company sebesar 300.000 dan Celsa Company 160.000. Adjustment atau elimination-nya itu berada di debit sebesar 50.000 dari jurnal eliminasi yang A, maka konsolidasinya yaitu sebesar 410.000. Yang kedua, laba dari Celsa Company sebesar 23.200 pada Celsa Company dan ada adjustment pada jurnal eliminasi yang C sebesar 23.200. Maka konsolidasinya 0. Harga pokok penjualan pada Celsa Company yaitu 120.000 dan pada Celsa Company yaitu 70.000. Ada adjustment dan elimination pada jurnal eliminasi yang B dan A. B di debit 6.800 dan A di kredit 50.000. Maka konsolidasinya itu 146.800. Beban Celso Company 40.000 dan beban Celsa Company 30.000. Maka konsolidasinya itu sebesar 70.000. Beban hak minoritas yaitu 150.000 dikali 20%, yaitu 30.000. Laba bersih dari Celso Company itu 163.200 dan Celso Company itu 60.000. Konsolidasinya itu 163.200.
Neraca persediaannya itu 20.000, adjustment elimination-nya itu dari jurnal eliminasi yang B 6.800, dan investasi dalam sosial company yaitu 23.200. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk soal study case selanjutnya yaitu pada 2 Januari 2022 PT Percival membeli 80% kepemilikan PT Sebastian senilai 1 juta dolar, di mana selisih antara book value dan investment akan dialokasikan untuk 10% under value inventory yang akan terjual seluruhnya pada tahun ini, 20% over value land, 10% over value equipment yang disusutkan selama 5 tahun, kemudian 30% under value building yang disusutkan selama 10 tahun, dan sisanya akan dialokasikan ke goodwill. Di mana selama tahun 2022 PT Percival menjual inventorinya ke PT Sebastian senilai 200.000 dolar dan mengambil keuntungan dari nilai jualnya. Namun sampai dengan akhir tahun inventory tersebut hanya dapat terjual 60%. Adapun berikut laporan terpisah PT Percival dan PT Sebastian dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dalam dolar. Di sini merupakan laporan keuangan terpisah PT Percival dan PT Sebastian. Di sini kita lihat bahwa net income di PT Percival yaitu sebesar 2.091.200, sementara di PT Sebastian yaitu 485 juta. Kemudian ada ending return earning ending yaitu sebesar di PT Percival itu sebesar 2.291.200. Kemudian ada di PT Sebastian yaitu 685.000. Kemudian total aset di PT Percival yaitu 9.711.200, sementara di PT Sebastian yaitu 1.950.000. Kemudian Percival yaitu total liabilities dan equities di PT Percival yaitu 9.711.200, kemudian di PT Sebastian yaitu 1.950.000. Selanjutnya kita diminta untuk membuat schedule alokasi investasi. Alokasi investasinya yaitu kita bisa cari cost of investment yaitu sebesar 1 juta. Kemudian kita cari implied value-nya yaitu 1 juta dibagi ke besarnya kepemilikan yaitu 80% dan menghasilkan 1.250.000. Kemudian book value of net asset Sebastian yaitu didapat dari laporan keuangan sebelumnya. Bisa dikembalikan sebelumnya. Laporan keuangan sebelumnya yaitu sebesar RE beginning di Sebastian yaitu 300.000 ditambah dengan common stock PT Sebastian yaitu 600.000 sehingga dihasilkan 900.000. Bisa di selanjutnya. Jadi 1.250.000 ini dikurang 900.000 dan menghasilkan excess yaitu sebesar 350.000. Kemudian excess tersebut akan dialokasikan ke aset-aset yang under value atau over value. Di sini under value inventory di mana under value inventory-nya itu ya sebesar 10%. Jadi 350.000 dibagi 10%. Karena ini under berarti kita tidak usah menguranginya. Jadi 35.000. Untuk overland yaitu sebesar 20% yaitu 350.000 dikali 20% dan menghasilkan 70.000. Di sini kita harus mengurangi karena land ini dihitung over value sehingga harus dikurangi. Kemudian ada over equipment yang disebutkan 5 tahun yaitu sebesar 10% sehingga 350.000 dikali 10% menghasilkan 35.000. Kemudian ada under value building yang disebutkan 10 tahun jadi sebesar 30% sehingga 350.000 dikali 30% dan menghasilkan 105.000. Di sini goodwill merupakan sisa dari penambahan atau pengurangan under value atau over value di atas sehingga menghasilkan goodwill yaitu sebesar 315.000. Kemudian under value atau over value
yang tadi itu harus diamortisasi di tahun ini, yaitu under inventory itu kan dia bilang kalau misalkan, eee, akan terjual seluruhnya pada tahun ini, sehingga amortisasinya itu dikali 100%. Jadi 35.000 dikali 100%, dan amortisasi pada tahun 2022 yaitu sebesar 35.000. Untuk land itu kan itu tidak diamortisasi. Kemudian untuk over value equipment sebesar 35.000 itu disusutkan selama 5 tahun. Jadi 35.000 dibagi 5 menghasilkan 7.000. Di sini tidak. Kemudian ada under value building yang itu disusutkan selama 10 tahun sehingga 105 dibagi 10 menghasilkan 10.500 untuk amortisasi di tahun 2022. Selanjutnya, buatlah jurnal penyesuaian dan eliminasi yang diperlukan selama tahun 2022. Untuk jurnal yang pertama yaitu jurnal eliminasi investasi awal tahun, di mana di sini kita mengeliminasi RE beginning, common stock, kemudian overvalue atau undervalue dari aset-aset yang ada. Di sini kita terdapat RE dan common stock yaitu di debit sebesar 300.000 dan 600.000. Kemudian ada inventory dan building yaitu sebesar 35.000 dan 105.000. Ada pula goodwill yaitu sebesar 315.000. Kemudian di kredit itu terdapat land, equipment, investment in S dan NCI. Land itu 70.000, kemudian equipment sebesar 35.000, kemudian investment in S yaitu sebesar 1 juta dan sisanya yaitu NCI sebesar 250.000. Kemudian jurnal eliminasi yang kedua yaitu eliminasi income dan dividen serta pengakuan NCI share, di mana jurnalnya itu terdapat 2 jurnal, yaitu jurnal pertama income from S yaitu sebesar income from Sebastian yaitu sebesar 341.200 pada dividen Sebastian yaitu 80.000. Di sini 80.000 didapat dari 100.000 dikali besar kepemilikan yaitu sebesar 80%. Kemudian investment in S yaitu merupakan pengurangan dari income from S dikurang dengan dividen. Kemudian ada NCI share. NCI share itu sebesar 89.300 pada dividen di Sebastian yaitu 100.000 dikali besar kepemilikan NCI yaitu 20%, sehingga 100.000 dikali 20% menghasilkan 20.000. Dan NCI didapat dari NCI share dikurang dividen. Untuk income from Sebastian dan NCI share perhitungannya itu lebih lanjutnya ada di G-sheet yang tertera di akhir video, di halaman terakhir. Selanjutnya ada jurnal yang ketiga yaitu jurnal penyesuaian amortisasi excess yaitu terdapat under inventory. Di sini kita karena under jadi kita melakukan jurnal yaitu cost of sales pada inventory sebesar 35.000, kemudian over equipment yaitu equipment pada depreciation expense sebesar 7.000, kemudian under building yaitu kita mengakui building yang belum diakui yaitu sebesar 10.500. Depreciation expense pada building yaitu sebesar 10.500. Kemudian untuk jurnal yang terakhir yaitu jurnal intracompany transaction inventory. Di sini tadi sebelumnya ada unrealized downstream, di mana sales-nya itu sebesar 200.000. Kemudian cost of sales-nya itu sebesar 16, unrealized profit-nya itu sebesar 16.000, sehingga jurnalnya itu cost of sales pada inventory. Selanjutnya buatlah kertas kerja konsolidasian PT Percival dan perusahaan anak dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember tahun 2022. Di sini bisa kita lihat bahwa net income Percival yaitu sebesar 2.091.200 dan
net income Sebastian yaitu sebesar 485 juta. Di sini dapat kita lihat bahwa konsolidasi di net income-nya itu harus sama dengan PT Persipal. Di sini kalau misalkan sama berarti penjurnalan yang kita buat itu sudah benar. Kemudian ada RE ending yaitu sebesar di PT Persipol itu sebesar 2.291.200.000, kemudian di PT Sebastian yaitu 685 juta, dan di konsolidasi itu 2.251.200. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwa RE ending di PT Persipol dan di konsolidasian itu sama, sehingga dapat kita lihat bahwa pengerjaan kita sejauh ini sudah benar. Kemudian ada total aset di PT Persipal yaitu sebesar 9.711.200, kemudian di PT Sebastian yaitu ada 1.950.000, dan dikonsolidasi sebesar 10.695.500. Kemudian untuk di total liabilities dan equities yaitu di PT Persipal yaitu sebesar 9.711.200, kemudian di PT Sebastian yaitu 1.950 juta, dan dikonsolidasi yaitu sebesar 10.695.500. Di sini untuk pengisian debit dan kredit di sini itu berasal dari jurnal eliminasi yang kita buat sebelumnya. Sehingga dapat kita lihat bahwa di jumlah di bawah bahwa debit dan kredit itu sudah balance, sehingga kertas kerja konsolidasian yang kita buat sudah benar dan balance. Untuk jawaban lebih lengkapnya dijelaskan pada Google Sheet yang tertera pada link berikut. Sekian penjelasan dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.